At least Soekarno ditangkap, dipenjara oleh Belanda. Lain-lain. Ini bukannya nak berjuang untuk melawan British, dia berjuang melawan orang yang melawan British. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan sesuatu apapun kiraan yang impian dari para bos semua segera tercapai. Kalau berkaitan dengan negara tetangga kita ini bosku, kita kerap mendapatkan cerita-cerita yang wow ya, cerita-cerita yang keren berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan negara tetangga kita ini bosku. Tapi kita juga merasa aneh ya, kenapa mereka seolah sudah berpuluh tahun merdeka tapi terlihat dalam hal perpaduan ya, mereka itu sangat rapuh sekali bosku. Sampai-sampai nggak jarang kita lihat di parlemen mereka itu seolah menjadi panas hanya karena pembahasan jati diri negara. Belum lagi kita juga tahu bagaimana tugu perjuangan mereka atau tugu pahlawan mereka justru lebih identik dengan pasukan British bosku. Dan masih berkaitan dengan hal itu semua, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Informasi IND. Dan judul videonya mengatakan, Profesor Malaysia mengaku getir, tengah abad merdeka Malaysia belum punya jati diri. Benarkah demikian ya? Masakan negara tetangga kita ini meski sudah puluhan tahun merdeka, tapi dalam hal jati diri mereka masih belum selesai. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Halo guys, kalian tahu tidak bahwa ada beberapa profesor di Malaysia yang merasa getir dengan keadaan di Malaysia? Wow. Ya, seperti Dr. Siddiq Fazil, dia merasa prihatin atas kegagalan pembentukan bangsa Malaysia meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad. Menurutnya, warga Malaysia masih sibuk membahas persatuan, hubungan, keharmonisan antar etnis tanpa praktek nyata. Kemudian soal pembinaan bangsa Malaysia yang banyak saya perkatakan akhir-akhir ini, bahwa saya merasa tercabar melihat kegagalan pembentukan bangsa Malaysia sesudah merdeka lebih setengah abad. Kita masih lagi bicara soal perpaduan kaum, hubungan kaum, keharmonisan hubungan antara kaum. Sampai bila akan terbentuk satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia hingga ke saat ini belum lahir, karena diganggu oleh ketidakjelasan dasar dan sentimen perkauman yang masih disimpan. Selepas hampir 70 tahun merdeka, kita masih lagi mencari-cari apa itu dinamakan bangsa Malaysia. Banyak orang masih tak faham what is the meaning of bangsa. Dr. Matrova juga menjelaskan tentang keberanian kaum Melayu Malaysia. Menurutnya tidak ada bukti bahwa kaum mereka adalah pemberani. Wow. Karena Tugu Pahlawan saja bentuk wujud patung tersebut lebih mirip menyerupai orang putih. Dan Iya, aneh sekali ya, ini tugu perjuangan mereka itu lebih identik, kalau kita lihat itu lebih mirip dengan wajah orang-orang putih bosku, seperti hidungnya, bentuk wajahnya, dan nama yang tertulis di tugu perjuangan mereka itu sepertinya jauh daripada nama-nama Melayu bosku. Masakan para pahlawan mereka itu berasal dari British? Ini patut dipertanyakan juga ya. Kita mau play kembali videonya. nama yang tercantum semua bernama Inggris. Wow. Tidak ada nama Melayu satupun yang dicantum sebagai pahlawan di monumen tersebut. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang, dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka, sama tak hidup kita. Hidup mereka tak sama kita, hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya, tuan-tuan. Namun di dinding tugu kemerdekaan kita, tengok satu persatu. Ada nama kilau sini, supaya kita melihat yang benar itu benar. Dan sebagaimana sebut tadi, oleh kerana kita merdeka bukan aneh ya, kita berjuang, karena kita dianugerahkan sebab menteri jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada prasi kita, dan mereka bukan berjuang, mereka diberikan hadiah kemerdekaan, yang berjuang orang lain. Bahkan, Hishamuddin Rais juga menjelaskan bahwa warga Melayu Malaysia adalah budak Inggris. Terbukti tidak ada tawanan Melayu yang dilakukan oleh penjajah. Bahkan, Hishamuddin membandingkan dengan tokoh Indonesia seperti Soekarno yang pernah disandera penjajah. Sementara di Malaysia, semua tokoh malah tunduk dengan Inggris sebagai penjajahnya. Nyali warga Malaysia itu kayak diskon supermarket ya, gede di tulisan doang. Pas dicek ternyata banyak syarat dan ketentuan. Iya, bilangnya merdeka, tapi nggak pernah berani lawan penjajahnya.
contoh terbaik sekali lah. Tadi katakan siapa nasionalis British sama ada di Anglophile. Hanya satu pertanyaan saja akan menyatakan apakah United Malay Nasional. Siapakah dia pemimpin perjuang kemerdekaan United Malay Nasional yang ditangkap, dipenjara atau dibuang negara oleh British? 0, kosong. Tak ada Tak ada, ya. Mereka semuanya alat British. Jadi tak payah, tak perlu kita kaji tu. Tak ada siapa pun, tak ada siapa. At least Soekarno ditangkap, dipenjara oleh Belanda dan lain-lain. United Malay Nasional tak ada, tidak ada sesiapa. Malah mereka menangkap perjuangan Civil War tu adalah parti UMNO ini. Dia ini bukannya berjuang untuk melawan British, dia berjuang melawan orang yang melawan British. Itu dia perjuangan UMNO. Lalu, Syamsul Saad juga pernah berkata bahwa warga Malaysia pada dasarnya hidup hanya seperti di dalam tempurung, merasa dirinya paling hebat tanpa melihat dunia luar secara nyata. Aku jadi penasaran tempurung warga Malaysia itu merek apa? Kelihatan kokoh banget menahan logika. Entahlah, yang jelas warga Malaysia bisa mengabaikan seluruh realitas dunia demi kenyamanan guanya. Bila kita kata keep it safe kan, kita dah create dalam masyarakat Melayu ni satu tempurung yang mana orang Melayu kita ni sebenarnya kan, dia rasa Melayu ni lah paling hebat dalam dunia. Lepas tu sejarah Melayu ni ada pula pengajar-pengajar termasuk profesor-profesor yang akan create satu mitologi Melayu daripada kepala otak daripada main mana dah, okey, nak membesarkan dan mengagungkan orang Melayu ni. Bahkan Ahmad Nazri Abdullah mengaku iri dengan Indonesia. Saat dia berkunjung ke Indonesia, orang keturunan Cina saat ditanya apakah kamu orang Cina Indonesia, orang itu malah tersinggung dan menjelaskan bahwa dia orang Indonesia bukan Cina Indonesia. Jelas ya kalau negara Indonesia itu identitas masyarakatnya semuanya jelas, bosku. Bahkan diprediksi rasa nasionalisme orang-orang Indonesia jika dibandingkan dengan orang-orang di negara tetangga kita ini jauh lebih besar. Orang-orang Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, bosku. Apalagi kaum-kaum China yang ada di negara Indonesia, itu layaknya pribumi ya. Mereka itu sangat cinta terhadap negara Indonesia, bosku. Kalau di negara tetangga kita Malaysia sendiri, informasinya hanya segelintir orang-orang China yang bisa menggunakan bahasa Melayu. Coba kita lihat di negara Indonesia, hampir semua orang-orang China itu sangat gemar sekali, atau memang sudah bisa, atau memang sangat lancar berbahasa Indonesia ya. Oke, kita mau play kembali videonya. Menurutnya hal ini terasa berbeda dengan kondisi di Malaysia, di mana warganya malah lebih suka dibedakan dengan istilah Cina Malaysia dan India Malaysia. Saya ingat kawan pemimpin golf di Indonesia. Dia nak tukar baju, dia jumpa masuk tu, jumpa seorang Cina Indonesia. Dia tanya, dia terlupa mulut, dia tanya, are you Indonesian Chinese? Kau dia kata, apa? Pak, saya warga Indonesia. Kami bukan macam Malaysia. You ada Cina, India, Melayu. We are all Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Lagi-lagi Indonesia dijadikan contoh soal perpaduan bangsa di sana. Tapi warga Malaysia kadang masih banyak yang denial dan tidak mengakui Ya, bahwa ini yang mereka susah ya. selalu mencontoh Indonesia. Benar, warga Malaysia itu kuat bicara berjam-jam tanpa melibatkan otak. Jadi yang keluar bukan fakta, melainkan penyangkalan. Bahkan Dr. Abdul Rahman sudah secara terbuka mengeluarkan buku yang menjelaskan bahwa Malaysia ingin terlihat seperti Indonesia. Maka dari itu, ketika melihat Pancasila, dia takjub dengan bentuk jati diri bangsa. Lalu dengan tanpa basa-basi, Malaysia langsung menyalin ide Pancasila itu dan mengubahnya menjadi rukun negara. Namun sayang, karena hasil contekan bukan pembelajaran pribadi, hasil yang didapat juga mengecewakan. Rukun negara di Malaysia tetap tidak bisa menjadi pondasi negara karena tidak dipandang serius oleh warganya. Sehingga mau bagaimanapun, Malaysia meniru Indonesia. Mereka tetap tidak akan mampu memiliki jati diri bangsa seperti Indonesia, karena mereka hanya melihat dari sisi kerangka luar saja, tanpa mengkaji makna sebenarnya sebuah ideologi itu tercipta. Apa yang mencetuskan kepimpinan kita untuk mengadakan rukun negara setelah insiden 13 Mei 69? Identiti kita, nasional ideologi kita amat kering, tak ada. Jadi waktu itu, the late Tun Ghazali Shafie diminta oleh Tun Razak pergi ke Indonesia mencari apa dia model nasional ideologi Indonesia kepada Wah, bangsa dia, contoh ya. Dari situlah the inspiration untuk mendapatkan 5 sila dengan 5 rukun.
Basically the same. Posting kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dari segi Islam dan Tuhan-Tuhan agama-agama lain. So agama itu diutamakan. Lepas tu pula perlembagaan, Raja dan negara dan sebagainya. So basically the same. Baik. Nak menguatkan lebih-lebih lagi kerana negara kita merupakan negara majmuk yang merupakan satu landasan perjuangan yang berbeza. Jadi nak menguatkan landasan perjuangan yang satu, matlamat yang satu, kita wujudkan rukun negara sampai sekarang ni ini tuan ni. Nah, demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi jelas bagaimana identitas negara kita ini seolah abu-abu ya, abstrak atau tidak jelas jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Karena memang negara tetangga kita ini meskipun sudah puluhan tahun merdeka, seolah-olah mereka itu masih kehilangan jati diri mereka sendiri bosku. Dalam hal bahasa juga mereka tidak sepenuhnya orang-orang yang ada di sana itu bisa menggunakan bahasa Melayu. Terlebih lagi beberapa dari mereka justru lebih suka menggunakan bahasa rojak ya, yaitu bahasa Inggris yang tercampur dengan bahasa Melayu bosku. Ini sangat aneh sekali dan sangat cukup berbeda dengan negara Indonesia. Tapi berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan Prabu semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan Prabu semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.